Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ateh sahabat. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin menjelaskan bagaimana kita membor up sebuah tabung. Manusia itu tidak ada puasnya sahabat. Walaupun sudah pabrikan ataupun produsen senapan itu mengalkulasi seluruh komponen yang dia buat, bentuk tabungnya dan juga komponen-komponen yang ada dalam tabung, dia susun sedemikian rupa agar keakurasian atau keserasian antara tabung, chamber, kemudian laras itu sesuai sahabat. Kadang-kadang kita masih kurang menganggap si produsen itu masih dirasa ilmunya kurang. Ilmunya kurang. Di antaranya adalah yang sering dikeluhkan oleh sahabat bediler pasti adalah di power. Salah satunya adalah power. Power senapan sahabat itu kadang-kadang power senapan sahabat itu dipengaruhi oleh tekanan angin yang besar dalam tabung, kompresinya sangat kuat dan juga anginnya sangat banyak sahabat. Kompresinya besar tapi anginnya juga sedikit, maka juga terjadi ledakan sahabat. Tapi lebih maksimal apabila adalah tekanan angin kuat dan juga angin yang dimanfaatkan itu juga banyak. Sehingga pada kesempatan kali ini sahabat, bagaimana kita membuat ruangan tabung standar milik pabrikan ataupun milik produsen, kita buat lebih lebar lagi sahabat. Kita buat lebih lebar lagi sehingga jumlah pompa yang kita lakukan mungkin akan lebih banyak, sehingga power yang dihasilkan pun semakin mantap. Apa saja yang bisa kita lakukan? Jangan langsung Anda bore up tabungnya sebelum menonton tayangan ini, takut keliru. Sungguhnya ini sudah banyak sahabat, sungguhnya ini sudah banyak trik-trik ini, tapi saya jelaskan menggunakan simulasi mungkin lebih mudah dipahami lah. Baik, kita mulai dari tabung OD22 sahabat. Tabung OD22 biasanya bentuknya semacam ini sahabat. Bentuknya semacam ini, yaitu menggunakan gotri semacam ini. Ada rumah gotrinya semacam ini sahabat, ada rumah gotrinya. Lalu bagaimana caranya kita membore up atau memperlebar ruang tabung pada klik? Maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah yaitu memotong rumah gotri ini sahabat. Memotong rumah gotri ini lebih pendek sehingga membuat tabung ini semakin lebar. Nah, dipotong semacam ini sahabat agar tabung ini semakin lebar. Terbuangnya sedikit saja sahabat membuat ruangan ini sudah semakin lebar. Namun sahabat, sebelum Anda memotong gotri ini, perlu kalian juga perhatikan adalah cara pemotongan gotri. Jangan sembarangan sahabat. Cara pemotongan gotri ini, jangan kemudian sahabat itu potong sampai sangat pendek, hanya disediakan ruang gotri saja. Itu jangan sahabat. Kenapa? Karena rumah gotri ini bukan hanya untuk peletakan gotri sahabat, bukan hanya untuk peletakan gotri, tapi juga berfungsi untuk meluruskan pair ini, meluruskan pair ini. Kalau gotrinya ini nggak ada sahabat, kalau gotrinya ini nggak ada, mana ruang gotri ini lah. Kalau gotri ini nggak ada sahabat, kalau gotri ini nggak ada, maka pair ini akan bengkok, Kalau pair ini bengkok dalam tabung, tentu saja gotri ini juga akan menekan miring ke sini. Umpamanya bengkok ke atas kan, miring ke samping, sehingga tekanan kepada lubang inlet, seal inlet ini tidak akan merata sahabat, maka pasti terjadi kebocoran. Sehingga kalau Anda ingin memotong gotri ini untuk bore up, maka jangan sampai tidak ada bagian pengelurusan pair ini. Maka usahakan kita potongnya jangan terlalu panjang sahabat, ambil sedikit saja, sudah memberi ruangan yang sedikit nambah di tabung kita, jangan terlalu banyak.
nanti per ini bahkan bengkok, tidak akan meluruskan, tidak lurus dengan gotrinya, maka gotri ini akan tekanannya akan miring. Kemudian langkah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membubut ataupun mencuak posisi tempat di belakang ini, tempat transfer angin lah, tempat transfer angin, komponen transfer angin ini komponen tabung sahabat, bagian depannya, bagian belakangnya ini komponen transfer angin. Kita bubut ataupun kita bor ataupun kita coak sedikit saja sahabat, seperti ini. Kita coak, kita tambahilah sedikit ke belakang. Di sini sambungan sahabat, sambungan tabung dan juga komponen transfer angin lah. Ini kan transfer angin ke atas. Kita bubut sedikit di sini. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah pembubutan ini sahabat, jangan sampai menyentuh ke bagian seal aspentil, jangan, karena ruangan ini sudah sahabat, lubang ini sudah pas kepada posisi seal aspentil yang diusahakan nyepan agar tidak terjadi kebocoran. Kalau umpamanya pembubutan ini sampai menyentuh seal aspentil, maka tentu saja sealnya ini akan bocor. Jangan, harus di depannya. Dan kasih ruangan sedikit juga untuk per ini agar tetap bisa menekan seal aspentil. Jangan kemudian lurus dengan seal aspentilnya sehingga si per ini bisa tergeser-geser ke kiri ke kanan, pernya ini ke kiri ke kanan, sehingga membuat ketika aspentil ini mundur, sealnya geser. Artinya ketika aspentil maju terhambat oleh per ini, nggak bisa maju sahabat, ngobos kemudian. Maka kita cuak sedikit aja, jangan sampai melewati sealnya, dan kasih satu ulir pada pernya di sini. Oke, itu pada tabung OD22. Bagaimana dengan tabung OD25? Oke, kita masuk ke tabung OD25 sahabat. Bentuk tabung OD25 adalah seperti ini, yaitu silin LED-nya tidak ada gotrinya sahabat. Silin LED-nya semacam ini kan, tanpa gotri. Belahan mana tabung OD25 ini sudah sahabat, tabung besar, sudah tabung besar. Tapi kemudian kadang-kadang masih ada teman-teman yang menginginkan ditambah lagi, di bore up lagi. Posisi mana yang bisa kita lakukan? Sedangkan ini sudah plong, bagian tengahnya ini plong. Maka juga pemilihan per, jangan menggunakan per yang besar, jangan menggunakan per yang besar, gunakan per yang kecil, tapi yang mampu untuk menekan seal inlet dan juga seal bagian belakang. Tujuannya apa? Untuk sedikitkan bagian-bagian yang ada dalam tabung ini. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk memberat pada tabung OD25 ini adalah bagian belakangnya saja sahabat. Bagian belakangnya saja, bagian di sini yang bisa kita berat, bagian belakangnya. Tapi lagi-lagi cara beratnya sedikit saja sahabat, jangan sampai menyentuh seal aspentil dan juga jangan sampai per pada per pada di tengah tabung ini kemudian lepas, geser ke sana, geser ke samping, gara-gara lurus. Nah, oke, itu saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Mohon kalau umpamanya ada kekeliruan, bisa sahabat kasih pesan di kolom komentar agar kita sama-sama belajar sahabat, sama-sama belajar dalam mengembangkan hobi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.